Kali ini kita akan membahas terkait demam berdarah denggi. Demam berdarah denggi adalah salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh virus denggi dan disebarkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Pada tahun 2023, di Indonesia terdapat sebanyak 114.720 kasus DBD dengan jumlah kematian sebanyak 894 kasus. Kasus DBD ini dapat tersebar karena pengaruh dari faktor risiko lingkungan seperti faktor lingkungan fisik yang meliputi kepadatan rumah, keberadaan kontainer, suhu, dan kelembapan. Yang kedua, ada faktor biologi, yaitu dengan adanya keberadaan tanaman hias dan adanya pekarangan. Selanjutnya, faktor ketiga adalah faktor sosial yang meliputi pendidikan, pekerjaan, dan pengetahuan individu terkait DBD. Terdapat faktor lain seperti perilaku kebiasaan menggantung pakaian. Nyamuk Aedes aegypti dapat berkembang biak pada air-air bersih yang tergenang dan tertampung pada kontainer seperti ember, kaleng-kaleng bekas, botol bekas, ban bekas, bak air terbuka, tanaman bambu, dan vas-vas yang berisi air segar. Untuk itu, diperlukan adanya kegiatan pencegahan DBD untuk menekan angka kasus DBD. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah pemberantasan terkait tempat perkembangbiakan dan sarang nyamuk. Berikut contoh kegiatan pemberantasan yang dapat dilakukan. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah membersihkan genangan air yang terdapat pada kontainer atau wadah-wadah bekas. Adanya genangan air ini dapat menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Selain itu, dapat membalikkan wadah-wadah yang sudah tidak terpakai untuk mencegah adanya genangan air pada wadah tersebut. Selanjutnya, membersihkan bak air. Telur yang diletakkan oleh nyamuk dapat menempel pada setiap sisi bak atau ember. Oleh karena itu, dapat menggunakan spons atau sikat gigi untuk membersihkan bagian ujung-ujung setiap sisi ember. Nyamuk menyukai tempat yang lembab dan gelap, jadi perlu adanya pencahayaan yang cukup untuk bagian kamar mandi. Selain itu, nyamuk cenderung menyukai tempat istirahat pada pakaian yang digantung, terutama pada pakaian yang telah digunakan dan memiliki aroma keringat manusia. Ban bekas perlu diperhatikan karena air dapat menggenang pada sisi dalam ban dan menjadi tempat yang ideal untuk nyamuk berkembang biak. Pastikan tidak ada air pada dalam ban dengan cara dipukul-pukul pada tiang atau tanah dan dapat disobek agar air bisa keluar. Selanjutnya, dapat menutup ban bekas dengan plastik untuk mencegah potensi tempat perkembangbiakan nyamuk. Di area pekarangan, tanaman bambu dapat menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk, terutama pada batang bambu yang memiliki lubang alami. Air hujan atau air lainnya dapat tertampung pada lubang tersebut. Untuk mencegah hal itu, bagian bambu yang terbuka dan berpotensi menjadi tempat genangan air dapat diatasi dengan menutup lubang dengan tanah. Berikutnya, sumur juga perlu diperhatikan karena dapat menjadi tempat perindukan nyamuk karena kondisi airnya yang tenang. Untuk mencegah hal ini, langkah yang bisa dilakukan adalah menutup sumur dengan rapat untuk mencegah nyamuk masuk dan bertelur. Alternatif lain untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk adalah dengan memelihara ikan di dalam akuarium, kolam, maupun sumber air terbuka. Ikan ini secara alami akan memakan jentik-jentik nyamuk yang berkembang di permukaan air. Selain itu, penggunaan obat anti nyamuk juga merupakan langkah dalam mencegah gigitan nyamuk. Obat anti nyamuk seperti lotion ini dapat mengurangi risiko penularan penyakit DBD. Sekian, itu tadi merupakan contoh-contoh kegiatan yang dapat dilakukan oleh Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Harapannya, kegiatan ini dapat dilakukan dan diterapkan oleh berbagai pihak sebagai tindakan untuk pencegahan kasus DBD. Terima kasih.